Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kepribadian Anda tuh terbelah? Di satu sisi, pikiran Anda tahu banget mana yang benar dan mana yang salah menurut agama. Tapi di sisi lain, hati Anda, perasaan Anda, kok malah pengen yang sebaliknya? Nah, konflik batin inilah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Hubungan yang krusial banget antara pola pikir dan pola rasa. Dan gimana caranya menyelaraskan keduanya biar jadi pribadi muslim yang utuh. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami semua itu. Pertama, kita bakal lihat gimana sih informasi itu bisa ngebentuk dunia batin kita. Terus kita lanjut ke bagaimana Al-Quran jadi cetak biru buat kepribadian kita. Nah, setelah itu, kita akan selami contoh nyata dari perang batin, bongkar jebakan niat baik yang ternyata keliru, dan terakhir, kita akan temukan solusinya, yaitu apa sih makna penyerahan total itu? Yuk, kita mulai dari poin pertama yang paling fundamental. Gimana sih hubungan antara pikiran, perasaan, dan informasi? Kita akan lihat betapa dahsyatnya sebuah info, bahkan yang sederhana sekalipun, bisa mengubah total cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Coba bayangin deh, Anda dapat info dari Pak RW kalau informasinya bilang nanti ada orang kaya raya yang dermawan mau datang. Gimana perasaan Anda? Wah, langsung berbunga-bunga kan? Kita jadi semangat beberes rumah, siapin sambutan terbaik. Tapi gimana kalau informasinya kita ubah sedikit? Awas, ada orang yang lagi banyak utang mau datang, kayaknya mau pinjam duit. Gimana rasanya? Tiba-tiba jadi was-was, jadi malas, jadi pengen ngumpet. Lihat kan, orangnya bahkan belum datang, tapi cuma karena beda informasi, pikiran dan perasaan kita langsung berubah drastis. Jadi, ini dia poin kuncinya. Informasi itu ibarat kunci yang bisa membuka gerbang pikiran sekaligus gerbang perasaan kita. Setiap informasi yang masuk ke kita itu akan langsung diproses oleh dua mesin di dalam diri kita. Mesin yang pertama kita sebut pola pikir. Anggap aja ini kayak software atau sistem operasi di otak kita. Tugasnya adalah menilai, menghakimi, dan menyimpulkan. Ini benar atau salah, ini baik atau buruk, ini untung atau rugi. Semuanya pakai logika. Nah, mesin yang kedua adalah pola rasa. Ini adalah respon emosional kita yang muncul secara otomatis. Perasaan seneng, sedih, cinta, benci, semangat, atau tiba-tiba jadi malas. Semua itu adalah reaksi dari hati kita terhadap sebuah informasi. Idealnya, dua mesin ini harus sinkron, harus sejalan. Sekarang, mari kita lihat gimana Al-Quran sebagai sumber informasi tertinggi dari Allah dirancang dengan begitu sempurna untuk membentuk pola pikir dan pola rasa seorang Muslim secara seimbang. Oke, kita ambil satu contoh informasi dari Al-Quran, janji tentang surga. Di surat An-Nisa ayat 122, Allah menjanjikan surga buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini bukan sekedar berita loh, ini adalah informasi yang dirancang khusus untuk membantu kepribadian kita. Coba kita bedah gimana ayat ini langsung bekerja di pola pikir kita. Pertama, ayat ini menanamkan kepastian. Janji Allah itu pasti benar. Surga itu nyata, bukan dongeng. Kedua, ia membangun logika sebab akibat yang jelas. Kalau mau ke surga, jalannya adalah iman plus amal soleh. Simple. Dan ketiga, ayat ini menetapkan bahwa sumber kebenaran tertinggi itu datang dari wahyu, bukan dari hawa nafsu atau omongan orang. Tapi, informasi ini nggak berhenti di otak. Justru, tujuannya adalah untuk menggerakkan perasaan kita. Janji surga ini dirancang untuk memunculkan rasa takjub pada kebesaran Allah, menumbuhkan rasa rindu yang dalam pada surga, dan yang paling penting, membangkitkan harapan dan semangat yang membara buat terus berbuat baik. Karena kalau cuma tahu doang tapi nggak ada rasa, ya nggak akan ada pergerakan. Sekarang kita lihat informasi lawannya. Gambaran yang sangat detail dan mengerikan tentang neraka di surat Al-Hajj. Bagi orang-orang kafir, disiapkan pakaian dari api. Kepala mereka disiram air mendidih sampai seluruh isi perut dan kulit mereka hancur lebur. Nah, informasi seperti ini langsung membentuk pola pikir kita bahwa hidup ini bukan panggung yang netral. Ini adalah medan pertarungan antara iman dan kufur. Artinya, seorang muslim harus punya sikap yang jelas, gak bisa abu-abu. Informasi ini juga menanamkan pemahaman bahwa kekufuran itu bukan cuma sekedar beda pendapat, tapi sebuah pilihan yang punya konsekuensi siksa fisik yang sangat-sangat nyata. Sama seperti janji surga, deskripsi neraka yang sangat visual ini juga tujuannya untuk menggerakkan hati. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa takut yang mendalam terhadap azab Allah, yang nantinya berfungsi sebagai rem moral yang sangat kuat, yang membuat kita benci sama kekufuran dan ekstra hati-hati sama perbuatan dosa. Lalu, apa yang terjadi kalau pola pikir dan pola rasa kita nggak sinkron?
Nah, disinilah muncul yang namanya perang batin. Dan ini rasanya sangat melelahkan. Mari kita ambil contoh yang paling sering kita temui, soal riba. Disinilah sering terjadi bentrokan hebat di dalam diri. Seseorang bisa jadi punya pola pikir yang sangat islami. Secara ilmu, secara intelektual, dia paham betul kalau riba itu haram, dosa besar. Pikirannya, akal sehatnya dengan sangat jelas bilang, ini haram, ini dosa besar, ini sama saja menantang perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Logikanya sudah lurus, ilmunya sudah sampai. Tapi, pola rasanya ternyata nggak islami. Pas dia lihat temennya beli mobil baru pakai kredit atau punya rumah mewah dari KPR, hatinya berbisik, wah enak ya, keren, itu simbol kesuksesan, aku kok jadi ngerasa ketinggalan, aku pengen juga. Nah, muncul deh rasa iri, minder, dan keinginan yang kuat untuk ikut-ikutan. Akibatnya apa? Bahaya banget. Ketaatan yang dia jalani, misalnya dengan menolak riba, itu rasanya jadi sesak, terpaksa, dan gak membawa ketenangan sama sekali. Dia seperti hidup di pinggir jurang. Begitu ada desakan ekonomi atau tekanan sosial sedikit saja, dia akan sangat gampang goyah dan mulai mencari-cari pembenaran untuk melakukan dosa itu. Kenapa? Karena hatinya dari awal memang sudah pengen. Oke, sekarang kita lihat masalah sebaliknya. Ini seringkali lebih tricky dan gak kita sadari, yaitu ketika pola rasa kita islami, hati kita baik, penuh kasih sayang, ingin menolong, tapi pola pikir kita yang gak islami. Ini yang bisa kita sebut malpraktik kebaikan. Ceritanya gini, awalnya niat kita tulus banget, pola rasa kita islami, hati kita iba, sedih lihat orang miskin, dan pengen banget bantu. Tapi, disinilah pola pikir kita yang gak islami mengambil alih. Bukannya mencari solusi syariah, kita malah mikir, yang paling praktis ya, kasih aja pinjaman bunga rendah. Kita pikir kita lagi ngasih obat, padahal yang kita berikan itu sebetulnya adalah racun. Dan disinilah letak bahayanya yang sesungguhnya. Kita merasa sudah jadi pahlawan, sudah menolong mereka dari jerat kemiskinan. Padahal, secara spiritual, kita justru sedang melegalkan dosa riba di mata mereka. Kita sedang menarik mereka ke dalam peperangan melawan Allah. Rasa iba kita, karena diarahkan oleh pola pikir yang salah, ternyata nggak menyelamatkan mereka di akhirat, cuma memberi kenyamanan sesaat di dunia. Jadi, gimana dong solusinya? Gimana caranya kita mengakhiri semua konflik internal ini dan punya kepribadian Islami yang utuh, yang damai? Jawabannya ada dalam satu konsep yang sangat dalam, taslim, atau penyerahan diri secara total. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 65, dan ayat ini diawali dengan sumpahnya sendiri, demi Tuhanmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pesan ini. Seseorang itu nggak benar-benar dianggap beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam segala urusan. Lalu, dan ini kuncinya, mereka nggak merasakan keberatan sedikitpun di dalam hati mereka atas putusan itu, dan mereka menerimanya dengan pasrah sepenuhnya. Inilah tujuan akhir kita. Ayat ini menuntut dua hal sekaligus. Pikiran kita harus menjadikan syariat sebagai hakim. Ini adalah pola pikir Islami. Dan hati kita, perasaan kita, tidak boleh merasa berat, tidak boleh menggerutu. Ini adalah pola rasa Islami. Saat pikiran dan perasaan kita sama-sama tunduk dan ridho, itulah yang disebut taslim. Itulah iman yang sempurna. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita semua, untuk jadi bahan renungan. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri dengan jujur. Sudahkah pola pikir dan pola rasa kita benar-benar selaras di hadapan hukum-hukum Allah? Atau jangan-jangan masih ada perang yang terus berkecamuk di dalam diri kita?